Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Janesintang Sari, NIM 19.11199, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil selama saya magang di Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah. Kegiatan magang menjadikan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja di dunia praktik, serta menciptakan suatu pengalaman kerja, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu teori perkuliahan yang telah ditempuh dan dapat menerapkannya di dunia kerja, serta sebagai perantara sinergi antara kampus dan instansi dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan handal. Dana Pensiun Muhammadiyah atau DPM merupakan lembaga yang didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1999 dan mulai beroperasi pada tahun 2000. Sebelum Dana Pensiun Muhammadiyah berdiri, telah berdiri dua dana pensiun milik Muhammadiyah, yaitu 1. Dana Pensiun Rumah Sakit Islam dan 2. Dana Pensiun Pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun tujuan dibentuknya Dana Pensiun Muhammadiyah adalah untuk menjaga kesinambungan kesejahteraan bagi peserta dan keluarganya setelah masuk masa purna, dan memberikan program pelayanan jasa pengelolaan program pensiun bagi pemberi kerja amal usaha Muhammadiyah yang memiliki kemampuan untuk menjadi mitra. Dana Pensiun Muhammadiyah mendapatkan izin dari OJK atas 3 konversi secara penuh ke syariah dan berganti nama menjadi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah. Visi dari Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah adalah menjadi dana pensiun yang profesional, amanah, dan mensejahterakan. Adapun struktur organisasi yang ada di Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah yaitu dipimpin oleh pendiri dan mitra pendiri, dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas, dibantu juga oleh pengurus atau direktur utama dan direktur. Terdapat beberapa divisi, yaitu divisi keuangan, divisi administrasi dan umum, divisi investasi dan personalia, dan divisi kepesertaan. Dalam melaksanakan magang, penulis ditempatkan di divisi kepesertaan. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengelola peserta pensiun yang masuk ke dana pensiun syariah Muhammadiyah, mengimport data peserta pensiun syariah Muhammadiyah. Beberapa aktivitas magang yang ada di Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah yaitu 1. Mahasiswa magang harus sudah ada di kantor pukul 8 pagi. Yang kedua, sebelum melakukan aktivitas diwajibkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Yang keempat, istirahat mulai dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Dan kegiatan magang yang dilakukan antara lain: 1. Membuat surat tagihan yang akan dikirim untuk mitra pendiri baru. Yang kedua, membuat surat tagihan yang telah dibuat. Yang ketiga, melakukan pengecekan kekurangan berkas peserta seperti membuat SK dan lampiran surat keputusan. Yang keempat, mengarsipkan dokumen pencairan MP. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kesesuaian data iuran dana pensiun. 6. Merekap surat agenda Muhammadiyah. Dan yang terakhir, mengimport format peserta. Penulis memberikan kontribusi kepada Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah sehingga meringankan pekerjaan pegawai Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah. Kontribusi lain yang penulis lakukan adalah membantu proses pembuatan surat tagihan untuk mitra pendiri. Penulis memberikan kontribusi dalam menginput data, membuat surat, menelpon peserta pensiun untuk konfirmasi alamat rumah, sampai menyusun data. Saat melaksanakan magang, penulis melihat bahwa ketelitian pegawai di sini sangat baik sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam penetapan besarnya
dalam penetapan besarnya kewajiban iuran pensiun dalam surat tagihan. Tujuan didirikannya Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah adalah untuk memberikan jasa pelayanan kepada persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah yang telah memiliki kemampuan dana dan persyaratan lainnya untuk mengikutsertakan pegawainya ke dalam program pensiun di Dana Pensiun Muhammadiyah. Berikut beberapa saran dari penulis. Saran untuk instansi. 1. Memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk membantu pekerjaan bagi mahasiswa kerja praktik. Yang kedua, memberi kritik atau petunjuk bagi mahasiswa kerja praktik. Saran untuk kampus. 1. Penyampaian informasi mengenai apa-apa yang diperlukan saat magang atau setelah magang yang lebih menyeluruh dan tepat sasaran. Yang kedua, saran untuk peserta magang selanjutnya untuk memahami informasi dengan sebaik-baiknya agar paham apa saja yang harus dipersiapkan baik tempat ataupun lain sebagainya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.